Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai materi, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa dengan harapan semoga materi yang kita pelajari dalam kesempatan hari ini mendapatkan manfaat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, silahkan ketua kelasnya. Terima kasih. Masih semangat ya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini Pak Anam akan menyampaikan tentang materi di bab 6. Ya, dibuka bukunya ya dan juga disimak untuk materi yang akan disampaikan Pak Anam ini, yaitu memahami hidup damai dan kebersamaan ya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mengenal dialog antar agama, kepercayaan dan menyadari peluang tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini patut kita syukuri bahwasanya banyak sekali keberagaman yang ada, yaitu dari segi suku, budaya dan juga agama. Itu mohon maaf ya, itu harus kita syukuri. Yang kedua, peserta didik memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup dan memahami pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman ya. Keberagaman yang berbeda-beda itu kita harus memahaminya, tidak boleh kita menjatuhkan apalagi kita menghina. Yang ketiga, peserta didik juga memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya ya. Islam mengajarkan kita agar kita senantiasa meningkatkan kebaikan kita, khususnya kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang baik kita kepada lingkungan dan teman-teman kita. Yang keempat, peserta didik memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat, menemukan titik kesamaan kalimat sawa untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan ya. Semisal kita memiliki pendapat, itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah atau nilai-nilai diskusi kebersamaan. Kita tidak boleh terus kita acuh ingin secara menang sendiri dengan pendapat yang kita miliki, tidak boleh ya. Yang kelima, peserta didik memahami peran manusia sebagai khalifah Allah. Khalifah Allah ini maksudnya adalah pemimpin ya. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini sebagai pemimpin untuk menebarkan kasih sayang dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini ya. Jadi harus kita junjung nilai-nilai kekhalifahan kita yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Selanjutnya, ayo siapa yang berani menjawab? Apa itu hidup damai? Sudahkah kita terapkan? Ayo siapa yang berani angkat tangan? Pengertian apa hidup damai dan sudahkah kita menerapkan hidup damai tersebut? Ya, terima kasih. Nah, di sini ada beberapa komponen dari pengertian hidup damai. Yang pertama, hidup tanpa kekerasan. Nah, ini tanpa kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Verbal itu bisa diartikan dengan ucapan. Ya, ucapan kita itu jangan mengandung unsur-unsur kekerasan, apalagi biasanya kita menghina teman kita, itu tidak boleh, walaupun tidak jangan menimbulkan permusuhan dan kekerasan, apalagi kekerasan secara fisik ya. Kita jiwa muda, siswa senengane gelutan nggak boleh. Kita nggak boleh sampai memukul apalagi memar. Nah, itu nanti kita di negara kita Indonesia ini adalah negara hukum ya. Kita nanti malah kena pidana. Jangan dihindari kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun verbal. Yang kedua,
harmoni dan saling menghormati. Ya, hidup damai juga berarti dalam harmoni, saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, toleransi kebersamaan dan kebersamaan. Hidup damai adalah tentang toleransi terhadap perbedaan hidup bersama dan dalam kebersamaan. Ya, ini Pak Anam contohkan. Ada beberapa kebudayaan di Indonesia ini, dan juga Islam mengajarkan kepada kita harus saling menghormati, tidak hanya dalam segi agama dan juga budaya, itu harus kita saling menghormati biar terciptanya hidup damai. Selanjutnya, ketika kita hidup damai, itu pasti kita akan mendapat hikmah manfaat yang sangat besar dalam diri kita pribadi dan juga kepada orang lain. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, baik lingkungan kita dalam kelas ini, dalam sekolah, maupun lingkungan ketika kita bermasyarakat. Itu pasti lingkungan kita akan menjadi aman. Kalau lingkungan kita aman, ya hidup damai ini pasti akan selalu membawa keberkahan kepada kita. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat. Ya, hubungan yang kuat antar sesama, baik sesama umat Islam maupun sesama agama lain. Itu akan terbangun hubungan yang sangat kuat. Yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Pasti ya. Jadi kalau kita hidup damai, pasti kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kalian mengatakan bahwasanya bisa hidup damai. Karakter apa saja yang harus kita miliki? Yaitu karakteristik hidup damai antara lain menghargai perbedaan. Ya, sama dengan tadi ya, yang awal kita menghargai perbedaan dalam segi apapun. Di sini dicontohkan dalam suku, agama, ras dan budaya, khususnya di negara tercinta kita Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain ya. Kita sebagai manusia dibekali sama Allah yang namanya akal sama hati. Pasti secara spontan ketika kita melihat teman kita yang kesusahan atau mendapatkan musibah, rasa empati dalam diri kita itu pasti muncul ya. Dan rasa empati itu harus kita terapkan, harus kita aplikasikan. Bagaimana empati itu kita berikan? Kalau kita mampunya dengan doa, bisa dengan doa. Kalau dengan harta, dengan harta. Kalau tidak mampu dengan harta, kita bisa dengan tenaga kita ya. Terus yang ketiga, membiasakan sikap tolong menolong ya. Manusia hidup dalam lingkungan adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Kita harus menjaga sifat saling tolong menolong. Kita tidak usah membeda-bedakan itu agama apa, itu sukunya apa, tidak usah. Jadi ketika teman kita atau orang lain itu membutuhkan pertolongan, kita mampu untuk menolong, kita harus menolongnya. Kita biasakan. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini penting, persatuan, khususnya dalam kelas kita ini, dalam lingkungan sekolah dan dalam lingkungan keluarga. Kesatuan dan persatuan itu harus kita kuatkan ya, biar kita mencapai kesuksesan bersama. Nah, di sini hikmah hidup damai. Yang pertama, menumbuhkan rasa empati. Contohnya antara lain memahami perasaan orang lain. Perasaan orang lain itu kita juga kalau sekiranya mampu untuk memahami, kita membantu. Ada teman kita sedih, ada teman kita kesusahan, ya wajahnya kan kelihatan ya, antara yang ceria sama yang sedih lah. Itu perasaannya, misal lagi gelisah, lagi sedih, kita memahaminya, okay? Yang kedua, membantu yang membutuhkan ya, yang membutuhkan. Selagi kita mampu, kita menunjukkan rasa peduli ya, bantu mereka yang membutuhkan. Kalau di dalam lingkungan kelas kita ada
jadwal piket, membersihkan lingkungan kelas, dan juga ada membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu kalau sekiranya kita mendapatkan jadwal piket memang sudah kewajibannya, tapi ketika kita tidak mendapat jadwal piket tapi kita merasa mampu dan kita tidak repot, ya kita membantunya. Ini contoh seperti dalam gambar ya. Yang ketiga, pendengar yang baik ya. Kita dalam bergaul itu harus menjaga lisan kita ya. Kita jangan banyak omong, karena orang yang banyak omong itu pasti banyak kesalahannya. Jadi kita diusahakan menjadi pendengar yang baik. Kalau kita berbicara, diusahakan berbicara yang membawa kemanfaatan dan hal-hal yang baik kepada orang lain. Selanjutnya, hikmah yang kedua yaitu membiasakan tolong menolong ya, menawarkan bantuan. Nah, ini kalau kita bisa membantu, kita tawarkan kepada teman kita yang kesulitan. Ya, kita tawarkan dulu. Kalau sekiranya kita tawarkan, teman kita tidak mau atau menolaknya, ya tidak apa-apa. Yang pasti kita menawarkan bantuan dulu. Tapi ketika ada teman kita yang kena musibah, kita nggak usah menawarkan dulu. Langsung kita membantunya. Yang kedua, berbagi sesuatu. Nah, kita hidup itu pasti ada kalanya kita mampu, ada kalanya kita kurang mampu dalam segala hal. Kalau kita mampu, kita diusahakan berbagi, bisa dalam jenis makanan, mainan, atau pengetahuan dengan orang lain. Nah, ini Pak Anam garis bawahi yang ketiga, pengetahuan dengan orang lain. Nah, ini pengetahuan yang bagaimana? Yaitu pengetahuan ketika kita mampu dalam pembelajaran atau dalam segi itu kita bisa mengajarkan kepada teman kita. Tapi mengajarkan kepada teman kita ini tidak boleh pas waktu ulangan loh ya. Jadi pas waktu ulangan itu kita memberi pengetahuan itu malah hal negatif, itu malah tidak boleh ya. Walaupun kita mampu, kita tidak boleh menconteki ya. Yang ketiga, bersikap ramah dan sopan. Ini kepada siapapun nggih, di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun bermasyarakat, kita harus mengedepankan sifat yang ramah dan sopan. Apalagi kita adalah orang Islam yang selalu menjunjung tinggi sifat tawadhu'nya. Ya, selanjutnya yang ketiga, menjaga kesatuan dan persatuan. Bersatu, toleransi, bekerja sama. Bersatu pada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, bangsa Indonesia ini harus kita selalu menjaga kesatuannya. Kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh bermusuhan. Kalau kita tarik dalam lingkup kecil di sekolah kita, ya, persatuan kelas ini, persatuan sekolah kita ini harus kita selalu jaga dalam hal-hal yang positif. Yang kedua, toleransi saling menghargai. Ini di sini ada gambar yang Pak Anam tampilkan. Ini adalah toleransi beragama, beda agama tapi saling menguatkan, saling menghargai. Dan yang ketiga adalah kerjasama untuk mencapai tujuan yang bersama. Ini adalah kerjasama dalam segi hal positif, ya, tidak boleh kerjasama dalam hal negatif, ya. Karena setiap kita kerjasama itu pasti beban akan menjadi ringan ya. Ya, terima kasih untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan kepada kita sekalian. Mari kita tutup materi ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga mendapat manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Pak Anam kepada siswa-siswi sekalian, materi yang sudah Pak Anam sampaikan tadi dipelajari sebaik mungkin dan diaplikasikan atau dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kehidupan kita baik di kelas, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat menciptakan kerukunan dan hidup damai. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Ya rabbal alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya kana
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.